Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan keadaan kita semua baik-baik saja dan kita tetap bersemangat untuk terus belajar firman Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh terus belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kiranya Tuhan berikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bawakan kali ini adalah apa yang perlu diketahui tentang iman bagian pertama. Jadi saya akan menjelaskan tentang iman secara 2 seri berturut-turut. Kali ini kita membahas bagian pertama lebih dahulu. Memang ada 8 hal penting yang harus diketahui tentang iman. Tapi untuk edisi kali ini saya akan membahas keempat hal penting tentang iman terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan masuk dalam pembahasan mengenai apa yang perlu diketahui tentang iman bagian pertama. Kita sudah mengerti berdasarkan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama bahwa iman didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita mau merenungkan juga bahwa iman merupakan karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang timbul dari pendengaran akan firman Allah dan yang juga menghidupkan. Semua orang percaya kepada Allah, meskipun tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu semua bisa terjadi karena iman. Iman juga berkaitan dengan kualitas hubungan yang harmonis antara umat yang percaya dengan Allah yang dipercayai. Bukan sekedar percaya bahwa hanya ada satu Allah atau Allah itu ada. Karena setan-setan pun juga percaya bahwa hanya ada satu Allah. Dan dia juga percaya bahwa Allah ada sehingga setan-setan pun gemetar. Sebagaimana tertulis di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-19. Di situ dengan jelas dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar percaya bahwa hanya ada satu Allah, bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Sebab setan pun juga demikian. Nah, kita akan membahas mengenai bagian yang pertama yang harus kita ketahui tentang iman, apa saja. Yang pertama, iman itu transrasional, bukan irasional. Sekali lagi, bagian pertama, iman itu transrasional, bukan irasional. Maksudnya transrasional adalah melampaui akal. Sedangkan maksud daripada irasional adalah tidak masuk akal. Jadi iman itu melampaui akal, bukan tidak masuk akal. Ada hal-hal di dalam Alkitab yang tidak mampu diselami oleh akal manusia karena keterbatasan manusia. Sehingga hal itu harus diterima dengan iman. Misalnya saja mengenai penciptaan manusia pertama, yaitu Adam yang diciptakan oleh Allah dari debu tanah, hanya bisa diterima dengan iman.
Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita tentu tidak bisa membuktikan dengan ilmiah karena percobaan sampai sekarang kita tidak mampu membuat daging manusia dari debu tanah. Tetapi Allah mampu karena Allah Maha Kuasa. Jadi saudara sekalian, ada yang perlu kita terima, segala hal yang tertulis dalam Alkitab dengan iman, karena akal manusia tidak mampu mengerti tentang itu. Karena itu saya katakan iman adalah melampaui akal. Karena memang akal manusia yang tidak mampu untuk mencerna itu, termasuk bagaimana Adam diciptakan dari debu tanah. Itu hanya bisa diterima dengan iman. Dan hal itu terjadi karena kemahakuasaan daripada Allah. Nah, yang kedua yang perlu diketahui tentang iman, tujuan iman adalah keselamatan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan utama kita memiliki iman adalah untuk keselamatan kita. Kita percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kita diselamatkan. Supaya kita dapat hidup kekal, saudara. Jadi itu tujuan utama dari iman kita. Sedangkan hal-hal yang lain itu merupakan tambahan. Tetapi yang paling utama kenapa kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah supaya kita diselamatkan. Hal yang ketiga yang perlu diketahui tentang iman adalah setiap orang memiliki ukuran iman masing-masing. Jadi Allah mengaruniakan kepada setiap orang menurut ukuran iman masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi itu adalah hal yang ketiga yang perlu diketahui tentang iman. Dan kita akan melihat hal yang keempat yang perlu diketahui tentang iman, bahwa iman memerlukan dua hal. Yang pertama, percaya akan keberadaan Allah, dan yang kedua, percaya akan kemampuan Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Ibrani 11 ayat yang ke-6 ini mengatakan bahwa ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi iman itu memerlukan hal yang pertama, percaya akan keberadaan Allah. Kemudian yang kedua, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini menyatakan bahwa iman juga memerlukan hal yang kedua, yaitu percaya akan kemampuan Allah, yaitu Allah akan memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari tentang Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas mengenai apa yang perlu diketahui tentang iman bagian yang pertama. Kami sudah membahas 4 hal penting yang harus kami ketahui Tuhan mengenai iman.
Dan untuk kelanjutan mengenai hal yang kelima sampai yang kedelapan akan disampaikan dalam edisi yang akan datang, yaitu dalam bagian yang kedua. Biar pengetahuan kami bertambah mengenai iman Tuhan, sehingga dengan demikian kami boleh hidup berdasarkan iman yang benar. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.